Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrobit Fajri dengan NIM T2019-3132 akan mempresentasikan tentang eh, pengertian rekrutmen atau seleksi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan-perusahaan tertentu ini harus melalui gerbang rekrutmen atau seleksi. Kenapa kok harus melewati rekrutmen? Karena untuk mencari tenaga pendidik atau tenaga kerja yang berkualitas itu tidaklah mudah. Untuk menciptakan suatu perusahaan atau organisasi yang lebih baik ke depannya, itu melalui rekrutmen atau kunci utamanya ada di rekrutmen. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Saya sebutkan beberapa saja, yaitu dari Marwan Shah, proses menarik orang atau pelamar untuk mencari mempunyai minat kualifikasi untuk yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Nah, ini fungsi atau pengertian dari rekrutmen. Selanjutnya, tujuan rekrutmen atau definisi rekrutmen. Rekrutmen sumber daya manusia yaitu praktek atau kegiatan yang dijalankan oleh organisasi dengan tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi dan menarik karyawan profesional. Nah, bisa digarisbawahi, berarti rekrutmen ini tujuannya untuk mencari atau menarik karyawan yang profesional dalam bidang-bidang yang tertentu. Kegiatan perekrutmen dirancang untuk memenuhi jumlah orang yang mengajukan lowongan. Kedua, tipe orang mengajukan permohonan. Yang terakhir, kemungkinan bahwa mereka yang melamar lowongan menerima posisi jika ditawarkan. Tujuan dari program perekrutmen organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah pelamar yang cukup memenuhi syarat yang akan menemukan pekerjaan yang dapat diterima. Jadi rekrutmen ini yang bertujuan untuk mencari tenaga pendidik atau tenaga kerja yang berkualitas. Itu garis besarnya. Untuk memasuki perusahaan dunia atau dunia kependidikan kampus, perguruan tinggi atau sekolah lainnya, ini harus melewati gerbang rekrutmen tersendiri. Rekrutmen merupakan sebuah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang efektif. Jadi, rekrutmen merupakan fungsi pentingnya untuk memberikan gambaran sumber daya manusia dalam organisasi, yakni human capital. Kesuksesan sebuah organisasi atau perusahaan itu dari upaya berkaitan dengan sumber daya manusianya sendiri. Jika sumber daya manusianya itu baik, maka perusahaan itu akan berkembang dengan baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Hudi, NIM T2019-3106 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen rekrutmen. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sekalian. Komponen rekrutmen yang saya ketahui ini ada 3 komponen penting dari sistem rekrutmen. Dari sistem perekrutan, 1 informasi, timing, dan rekrutual, perangkat untuk merekrut. Bila dikombinasikan dan dikelola dengan baik, aktivitas sistem rekrutmen akan tinggi. Tetapi jika tidak, mereka akan menyebabkan masalah, yaitu tidak ada aplikasi penarikan dan penolakan tawaran.
Baik, di sini saya gak cukup memahami gitulah tentang apa ya komponen perekrutan, karena apa ya? Karena yang saya pelajari dari awal itu gak terlalu paham gitu. Jadi yang mau menjelaskan itu bingung ya apa gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang telah makalah teman-teman saya buat gitu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen rekrutmen. Baik, yang pertama tadi rekrutmen informasi. Dalam hal komponen informasi, definisikan daftar elemen informasi yang penting untuk mempengaruhi ketertarikan pemohon potensial. Dalam tiap tahap perekrutan, karakteristik ini pekerjaan adalah elemen yang paling penting. Informasi kayak apa ya? Kayak memasuki organisasi atau membantu untuk menilai kecocokan orang-orang di organisasi gitu. Ya apa bingung saya mau jelasin. Jadi informasi informasi organisasi ini untuk membantu untuk menilai kecocokan orang-orang di organisasi gitulah. Jadi informasi aplikasi diperlukan untuk membimbing pelamar untuk lowongan pekerjaan gitu misalnya. Contoh dan lain-lain gitu. Jadi waktu perekrutan ini sering dipengaruhi oleh dua jenis, yaitu jenis peristiwa ketika hasil akademik yang diperlukan oleh dari pelamar potensial di posting dan di ketika lowongan kerjaan gitu. Jadi di sini yang saya pahami gitu ya apa ya tentang komponen apa gila. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau nggak paham nanti ditanyakan sama dosen pembimbingnya Mir ya. Ya cukup kali ini presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfa Isin Warohalik, NIM T 2019-3101 akan menjelaskan tentang tahapan rekrutmen. Proses rekrutmen berlangsung beberapa tahap berurutan yang terdapat dalam proses model rekrutmen itu sendiri. Tahap pertama yakni menarik dan menangkap minat potensial pelamar potensial. Beberapa langkah penting untuk mewujudkan keberhasilan dalam tahap pertama ini, yakni mengetahui isu terkait dengan hubungan jejaring sosial, sasaran perekrutan, penggambaran dan penargetan strategi utama untuk diikuti. Yang kedua ada tahap berkaitan dengan menjaga keterkaitan pemohon di antara jeda waktu pemohon telah secara resmi mengajukan lamaran. Persepsi pemohon penting dibentuk oleh proses perekrutan dan penyaringan, termasuk keadilan yang dirasakan. Tahap yang ketiga yakni keputusan organisasi untuk memperpanjang tawaran pekerjaan untuk kandidat. Tahap ini dibatasi oleh dua keputusan pemohon. Apakah akan berlaku untuk organisasi dan apakah akan menerima atau menolak kesempatan untuk memilih pekerjaan. Dalam proses perekrutan, karyawan yang baik terdiri atas 4 tahap, yakni penentuan dasar penarikan, yang kedua penentuan sumber-sumber penarikan, yang ketiga metode-metode penarikan, dan keempat kendala-kendala penarikan. Yang pertama, penentuan dasar penarikan. Dasar penarikan calon karyawan harus ditetapkan terlebih dahulu supaya para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminatinya. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Setelah diketahui pekerjaan karyawan yang dibutuhkan, organisasi harus menentukan sumber-sumber penarikan calon karyawannya. Bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah metode-metode penarikan. Metode penarikan ini akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode penarikan calon karyawan baru adalah metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja.
Akibatnya lamaran ini akan cenderung sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan itu akan sulit. Yang kedua yakni metode terbuka. Metode terbuka adalah metode yang memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan banyak lamaran masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan itu akan lebih besar. Yang keempat ada kendala-kendala penarikan. Perusahaan perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber pada organisasi tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi umumnya kendala ini meliputi kebijakan-kebijakan perusahaan, persyaratan jabatan, metode pelaksanaan penarikan, kondisi pasar tenaga kerja, solidaritas perusahaan, serta lingkungan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Lailatul Ikromah dengan NIM T 2019-3109. Saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga yang menjelaskan tentang proses rekrutmen sumber daya manusia perguruan tinggi. Proses rekrutmen dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui proses seleksi dan penerimaan tenaga pendidikan dan kependidikan, yaitu yang dilakukan dengan mengikuti mekanisme rekrutmen formasi pegawai yang didasarkan pada analisis laporan kinerja dan analisis peta jabatan, dan juga yang melalui pengajuan kebutuhan setiap program studi untuk kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Sedangkan rekrutmen melalui mekanisme internal yang dilakukan untuk mengangkat tenaga dosen luar biasa dan tenaga pendidikan kontrak sesuai dengan analisis laporan kinerja dan peta jabatan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan rektor melalui rapat.